Pada slide halaman ini kita akan menyelesaikan contoh soal tabel distribusi frekuensi. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan rentang kelas, di mana rentang kelas itu adalah skor tertinggi dikurangi skor terendah. Kemudian setelah kita dapatkan rentang kelas, kita mencari banyaknya kelas interval yang menggunakan aturan Stargers. Pada contoh ini N adalah 20. Jadi kelas intervalnya akan didapatkan 1 plus 3,3 kali log 20, yaitu 5,29 yang dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas interval, di mana P yaitu rentang kelas dibagi banyak kelas, di mana tadi rentang kelas 34 dibagi 6 sama dengan 5,7 dibulatkan menjadi 6. Ujung bawah kelas interval pertama ditetapkan adalah skor terendah yaitu 80. Kemudian kita akan menentukan batas bawah dan batas atas untuk tabel distribusi frekuensi. Di sini batas bawahnya adalah 80. Kemudian untuk batas atasnya adalah 80 ditambah 6. 6 di sini adalah panjang kelas. Jadi 86 dikurangi 1 didapat batas atasnya 85. Kemudian selanjutnya batas bawah 86, di mana 86 ditambah 6 sama dengan 92 kurang 1 sama dengan 91. Dilakukan hingga sampai kelas yang ke-6. Kemudian itu semua akan dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi di halaman 7. Untuk membuat pertanyaan terkait membuat histogram, kita tentukan ujung bawah interval kelas yang dikurangi setengah. Jadi 80 kurangi 0,5 sama dengan 79,5. Ujung atasnya ditambahkan setengah juga. Jadi 115 ditambah setengah sama dengan 115,5. Nilai-nilai di antaranya adalah nilai-nilai yang ditambahkan. Jadi di sini yang di batas yang 85 ditambah 86 dibagi 2 jadi 85,5. Kemudian di nilai yang 91 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 91,5 dan seterusnya. Sedangkan untuk poligon kita menggunakan titik untuk mendapatkan untuk titiknya adalah nilai tengah. Kita lihat tabel nanti, yakni didapatkan 82,5, 88,5 dan selanjutnya. Sekarang kita akan melihat ke tabel selanjutnya yang pada halaman 7 di mana kita sudah masukkan nilai-nilai dan hitungan-hitungannya. Hitungan di slide ke-6 kita masukkan ke dalam kolom-kolom tabel distribusi frekuensi. Di kelas intervalnya ada 6 kelas dan panjang kelasnya adalah 6. 80 sampai 85, 86 sampai 91 dan terakhir 110 sampai 115. Kemudian frekuensi diisi berdasarkan data yang telah diurutkan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian atau sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian dimasukkan ke dalam kelas interval. Nilai tengah adalah didapat dari 80 ditambah 85 bagi 2.
dapat 82,5, dan selanjutnya 86 tambah 91 dibagi 2 dapat 88,5, dan seterusnya. Frekuensi relatif atau FR diperoleh dari angka frekuensi dibagi total. Jadi contohnya 3 dari kelas interval 80 sampai 85, dari frekuensi 3 dibagi total 20 sama dengan 0,15. Selanjutnya di frekuensi presentatif itu dari 0,15 tadi dikali 100%, jadi didapat angka 15. Frekuensi kumulatif yang lebih kecil dimulai dari frekuensi 3 kemudian 7 diperoleh dari 3 ditambah 4, terus 4 ditambah 3 menjadi 10, dan selanjutnya jumlah terakhir ada di 20. Sebaliknya di frekuensi kumulatif yang lebih besar mulai dari yang terbesar 20 kurangi 3 jadi 17 kurangi dari frekuensi 4 jadi 13, dan terakhir didapat 1. Ini kemudian inilah ya, tabel distribusi frekuensi sudah selesai. Pada halaman 8 ini kita melihat pembuatan dari histogram dan poligon. Pembuatan untuk yang ditulis pada sumbu datar untuk histogram adalah batas-batas kelas interval yang sudah kita hitung di slide 6. Jadi 79,5, 85,5, 91,5, dan terakhir 115,5. Kemudian kita letakkan frekuensi tadi. Yang pertama adalah di frekuensi yang pertama 80 dan sampai 85, di 3 kita letakkan 3, yang kemudian 4, dan seterusnya kita ngikuti untuk sehingga kita bisa bikin kotak untuk histogram. Sedangkan untuk poligon kita gunakan nilai tengah, di mana tadi sudah kita lihat nilai-nilai tengahnya. Jadi kita tinggal masukkan saja di 82,5, kemudian 88,5, dan sebagian, kemudian titik-titik tadi dihubungkan. Ini kita jadi sudah selesai untuk contoh soal histogram dan poligon dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat sebelumnya. Contoh soal untuk ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan model populasi berdasarkan data pada slide 5. Lakukan yang pertama adalah membuat tabel seperti yang tercantum pada halaman slide 14 ini. Kemudian jawablah pertanyaan yang tercantum pada slide 14, 15, dan 16. Slide 17 dan 18 merupakan jawaban untuk soal 14, 15, dan 16. Jadi kita mulai dengan mengisi kolom-kolom, mulai dari kolom kelima, 6, 7, 8, sampai 12. Pada kolom kelima kita lihat adalah F1 kali X1 berarti isi dari kolom kedua dikali kolom ketiga didapatkan jawaban untuk kolom kelima, yaitu 3 kali 82,5 diperoleh 247,5. Kita lakukan sampai semua, setelah itu kita jumlahkan. Dari jumlah itu kemudian kita bisa mendapatkan jawaban untuk nomor 1, untuk min, di mana 1920 dibagi 20 didapatkan 96. Kemudian kita isi
kolom yang setelah itu bisa menjawab kolom yang nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Lakukan penghitungan sesuai dengan rumus yang ada di baris 1. Ya. Jadi dari situ kemudian setelah terisi semuanya, kemudian jumlahkan di bagian yang harus ditotalkan, kita bisa meneruskan pengerjaan untuk yang nomor 2, yaitu median. Median, kita lihat mediannya, kelas mediannya itu adalah setengah kali N, yaitu setengah kali 20 sama dengan 10. Kita cek ke kolom 4 F kumulatif. Di manakah letaknya nilai 10 itu? Itu adalah untuk kemudian itulah kelas median. Kemudian dari kelas median didapatkan 92 sampai 97. Kita kurangi nilai 92 tadi untuk tepi bawah, yaitu 92 kurangi setengah menjadi 91,5. Dan dikerjakan sesuai kemudian rumus yang ada di sana. Hasil akhirnya adalah 97,5. Selanjutnya kita kerjakan nomor 3, modus. Dari modus kita lihat bahwa kita cari kelas modus adalah yang mempunyai F1 tertinggi. F1 tertinggi bila kita lihat berarti adalah kelas interval 6. Dengan kita dapatkan, tentukan tepi batas bawahnya, yaitu 98 kurangi setengah menjadi 97,5, dan seterusnya. Lakukan sesuai dengan rumus yang ada. Hasilnya nanti tidak diperoleh bahwa modusnya adalah 100,5. Kuartil juga sama. Jadi pada saat Anda mengerjakan, lihat saja keterangannya. Kelas kuartil yang nomor 4, kuartil ke-1. Kelas kuartil ke-1 adalah 1/4 kali N, 1/4 kali 20 sama dengan 5. Kita lihat cek ke F kumulatif, di mana nilai 5 itu berarti di antara 3 dan 7. Kita ambil diambil nilai yang tepi batas bawahnya adalah yang dari kelas yang punya F kum 7, yaitu 86. 86 kurangi setengah sama dengan 85,5. Itu kerjakan semuanya hingga selesai. Kuartil 2, kuartil 3, desil ke-7, dan persentil ke-40. Ada semua. Khususnya ternyata di persentil ke-40 tidak ada karena data tidak mencukupi. Pada slide ke-18 ini, selesaikan pertanyaan mengenai varians, simpangan baku, koefisien variasi, skewness, dan kurtosis. Semuanya berdasarkan tabel yang sudah dibuat. Setelah selesai mengerjakan latihan soal, kerjakan selanjutnya adalah tugas struktur 1 yang wajib untuk dikumpulkan. Terima kasih.